Ya, halo pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya, Alexander Jason, selaku Mahasiswa Teknik Industri, Fakultas Teknik Unika Atmajaya. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas mandiri saya mengenai kreativitas angka kasus listrik dalam memenuhi tugas Elektronika Industri Seksi B. Oke, jadi eh, yang akan saya presentasikan adalah terkait penyelesaian perhitungan listrik dengan menggunakan metode metris. Dan case study-nya itu adalah kasus jembatan Whetstone. Nah, pemirsa bisa lihat di sini kasus jembatan Whetstone-nya, contohnya. Nah, lanjut. Jadi diketahui dari soal di samping bahwa ketika digunakan multitester, bahwa besar I5, ini I5 sebesar 0,245 ampere. Dan nilai hambatan R3 ini sebesar 644 ohm. Nah, diminta untuk mencari tegangan yang melalui hambatan R3 atau diminta untuk mencari V3-nya berapa. Nah, dengan menggunakan perhitungan manual yaitu V sama dengan I kali R. Jadi V3 sama dengan I5 kali R3. Jadi 0,245 ampere kali 644 ohm. Didapatlah 157,78 volt. Nah, sekarang kita akan menggunakan 3 metode yang berbeda tersebut. Nah, yaitu dengan menggunakan metode metris, di mana ketentuan dengan menggunakan metode metris adalah harus menggunakan notasi pagar, di mana notasi pagar ini untuk memetakan jabatan dari setiap angka. Nah, misalkan nih dalam bilangan ini nih 644, 4 di sini sebagai satuan, di sini sebagai puluhan, di sini sebagai ratusan. Oke. Nah, sekarang saya akan bahas dari metode metris vertikal portal pertama. Nah, untuk proses perkalian metris vertikal portal pertama, caranya sama dengan perhitungan manual. Nah, tapi bedanya ada notasi pagar aja. Nah, terus di mana di dalam notasi pagar ini bilangannya hanya boleh dari 0 sampai 9. Nah, untuk perkaliannya sama seperti biasa, jadi dikalikan seperti normalnya yang teman-teman lakukan, jadi 5 kali 4, 20 kan. Nolnya simpan di sini sebagai satuan, 20-annya taruh di sini, kemudian 5 kali 4, 20, 20 tambah 2, 22, 2 satuan di sini, 20-an di sini. Terus 5 kali 6, 30, 30 tambah 2, 32 dong. Nah, 2 satuan di sini, 3 satuan di sini. 30-an di sini. Nah, begitu pula seterusnya nih untuk yang 2576 dan 1288. Nah, tapi jangan lupa kalau setiap perkalian seperti ini bahwa terjadi pergeseran bilangan sebanyak satu posisi ya. Kalau misalnya nih perkalian dari untuk sini, pasti ntar ada sisa satu posisi. Kalau yang dari sini sisa dua posisi ya. Nah setelah itu selanjutnya baru dijumlahkan sesuai dengan kolomnya. Ini kan 0 tambah 0 hasilnya pasti 0. Yang ini hanya 2 tambah 6, 8. Terus yang ini 2 tambah 7 kan 9. 9 tambah 8, 17 kan. Nah, kan tadi saya bilang di dalam satu notasi pagar itu gak boleh lebih dari 0 sampai 9 kisaran nilainya. Maka harus diapakan dong kalau gitu. Nah, jadi 7-nya disimpan sebagai satuan. Satunya dioper ke depan, teman-teman. Jadi 1 tambah 3, 4. 4 tambah 5, 6. Sorry, 9. 9 tambah 8, 17 kan? Nah, 1 pindah lagi ke depan. 1 tambah 2, 5 jadi hasilnya ya. Dan sisa 1 di depan. Jadi didapatlah nilainya 1577780. Nah, atau 157, 780. Nah, yang tadi hasil 0, dari 245 itu barulah dimasukin di sini. Jadi di sini di matriks ini kita cuman melakukan perkalian bilangannya aja, tapi untuk 0, sekiannya itu ntar baru dikalinya di akhir teman-teman ya. Nah, didapatlah hasilnya 157,78 volt. Dan ini terbukti sama dengan hasil perhitungan manual, di mana berarti metode metris vertikal pertama ini valid, dapat digunakan untuk perhitungan apapun. Nah, lanjut. Metode metris vertikal portal yang kedua. Nah, di sini sebenarnya sama aja menggunakan notasi pagar. Cuma bedanya di sini adalah bilangan di dalam notasi pagar itu bernilai bebas, tidak hanya 0 sampai 9.
gunakanlah permisalan. Contoh di sini tadi kan ada 644 sama 245. Ini untuk hambatan, ini untuk arus. Nah, jadi di sini kita mainnya di puluhannya yang kita ubah dan juga bilangan ratusannya. Sedangkan untuk satuan tetap ya teman-teman ya. Nah, biar gampangnya sih seperti itu. Jadi misalkan kita ubah ratusan nih, 6 ke 7. Nah, karena kita ubah ini jadi bilangan ke 700, maka supaya pada saat kita mengubah suatu bilangan dan kita bisa mengubah bilangan baru tersebut ke bilangan yang awal, maka bilangan puluhannya juga harus berubah. Caranya gimana? Nah, kita harus memikirkan kira-kira gimana caranya supaya bilangan dari 700 ini bisa jadi 644. Kalau puluh, ini kan kita main di ratusnya 7 nih. Nah, supaya kita ratusan ini bisa berkurang, maka ini jadi minus 6. 10 kurang 4 jadi 6 kan, tambah minus di depan supaya ntar pada saat dikonversikan 7 ini berubah jadi 6, ini jadi 4 ya. Dan juga sama halnya dengan 245. Nah, habis itu lanjut di 7 pagar minus 6 pagar 4 dan 3 pagar minus 6 pagar 5. Dikalikan seperti biasa. Jadi 5 kali 4 20 kan? 0. Simpan 2 minus 6 kali 5 minus 30. Minus 30 tambah 2 minus 28. Minus 8 taruh di sini, minus 2-nya taruh di sini. Ya, ini minus 8 ini satuan, ini puluhan. Terus 5 kali 7, 35 kan? 35 tambah minus 2, jadinya 33. 30, 3 satuan di sini, 30-an di sini, dan seterusnya. Nah, berikutnya teman-teman bakal jumlahin ke bawah seperti biasa. Nah, jadi seperti ini, 0, min 12, 9, minus 43, dan ini 0 di 2. Dan maaf, ini sebenarnya harusnya ada notasi pagar ya teman-teman ya. Nah, terus di matriks ini tidak boleh ada di dalam notasi pagar itu ada bilangan negatif, harus positif nih. Minus 12 sama minus 43 ini harus diubah. Caranya gimana? Yang kita pinjam angka dari angka di depannya. Contoh untuk minus 12 ini pinjam angka dari 9. Jadi 9 diambil 2 angka. Nah, karena setiap satu angka pindah dari depan ke belakang, besarnya nilainya 10. Maka karena satu nggak cukup, maka ambil 2, jadi 20 ke sini. Nah, 20 kurang 12, hasilnya 8. Sedangkan karena ini udah diambil 2, jadi kurang 2, hasilnya 7. Nah, sama halnya untuk minus 43 ya teman-teman, ambil 5 dari 0, jadi sini 50. 50 kurang 43, 7. Terus ini kan jadi punya utangnya minus 5 kan. Supaya nggak minus, ambil lagi dari depan, dari 2, ambil 1. Nah, berubah ke sini jadi 10. 10 kurang 5, 5, 2 kurang 1, 1. Dapatlah hasilnya 157, 780. Dikali dengan 10 pangkat minus 3, didapatlah hasilnya 157,78 volt. Yang sama dengan perhitungan manual, yang berarti metode matriks vertikal portal 2 ini dapat dipakai juga untuk perhitungan lainnya. Yang terakhir, merupakan metode matriks vertikal portal 3. Jadi sama aja dengan metode matriks yang lainnya, kita juga menggunakan permisalan. Jadi di sini hal yang perlu diperhatikan adalah teman-teman harus mengkonversikan bilangan ke dalam bentuk penulisan notasi pagar angka ratusan dan satuan. Seperti yang ditunjuk pada permisalan nih. Contoh untuk 684 ya. Coba ini diubah ke bilangan ratusan. Kalau bulatnya kan harusnya 700 dong. Nah, tapi supaya pada saat kita ubah ke bilangan baru, tapi tidak menghilangkan identitas angka aslinya, maka bilangan 700 itu harus dikurang sesuatu dong. Benar nggak? Nah, itulah yang kita ubah untuk puluhan dan satuannya. Terus di sini juga kalau vertikal portal ketiga, yaitu notasi pagarnya udah ada 2 teman-teman. Nah, 700 kurang 56 kan pasti hasilnya 644. Makanya kita menggunakan notasi seperti ini. Sama halnya dengan 245. 300 kurang 55, 245 kan. Gitu. Habis itu permisalannya yang kita pakai di perkalian. Perkaliannya seperti biasa. Minus 55 kali minus 56, 3080. Minus 55 kali 7, minus 385, dan seterusnya. Habis itu dijumlahkan seperti biasa. Dapatlah 3080 minus 553 sama 21. Pada notasi pagar untuk
yang ada 2 buah, jadi tuh tiap notasi pagar tuh harus ada 2 bilangan. Nah, yang melanggar prinsip kan 3080 sama minus 553. Makanya harus kita ubah. Aku ubah dulu dari minus 553 nih. Jadi pinjam angka dari depan dong. Pinjam angka berapa nih? Oh ya, karena notasi pagar ada 2, maka setiap pinjam angka 1 dari depan, pas berubah ke belakang jadi bilangan ratusan, misalkan 100 gitu, kalau pinjam 1 dari depan. Berarti kalau kita mau pinjam nih berapa nih? Harus lebih tinggi dari 553 dong, berarti kan 600 kira-kira. Berarti pinjam 6 dari sini. 21 diambil 6. Jadi 600 ini hasilnya dikurangkan jadi 47. Nah, ini dikurangkan 6 jadi 15. Udah 2 angka nih, tetap berarti udah masih oke. Sekarang nih udah 47 nih, tapi ternyata 47 ini kan belum sesuai dengan yang hasil perhitungan metode manual, itu sebesar 77. Maka harus dibuat ke situ. Nah, caranya yang belakang kan belum diubah nih, makanya kita ubah nih. Ini kan masih ribuan. Kita kan maunya harus puluhan ya kan. Nah, berarti kan dikurang 3.000 nih teman-teman supaya bisa jadi puluhan. Nah, kalau logikanya tadi depan minjam jadi ratusan. Kalau dari ratusan ke depan jadinya apa teman-teman? Satuan kan? Nah, caranya seperti itu. Jadi 3080 kurang 3000. 3000 di sini akan berubah ke sini menjadi bilangan puluhan. Jadi 300 mewakilkan 3 ini. 0 di sini nambahin aja. Jadi 30. Nah, ini hasil pengurangannya 80. Udah oke. Nah, sisanya tinggal tambahin deh. 47 tambah 30 kan 77. Jadi 15, 77, 80. Digabung jadi 1, 157, 780 kali 10 pangkat minus 3 volt. Yaitu sebesar 157,78 volt. Yang berarti juga sama dengan perhitungan manual. Jadi kesimpulannya adalah untuk matriks vertical portal pertama, itu dia tuh caranya mirip dengan metode manual biasa. Bedanya cuma ada notasi pagar. Kalau matriks vertical portal kedua, bedanya di sini kita melakukan permisalan. Di mana di sini biar gampangnya kita melakukan permisalan di bilangan posisi bilangan ratusan dan puluhannya. Tetapi untuk matriks vertikal kuartal 3, perbedaannya itu terletak pada notasi pagarnya itu ada berjumlah 2, dan juga di sini kita main angkanya itu perubahannya juga hampir semuanya ya. Ada ratusan dan juga puluhan dan satuan. Nah, jadi selain itu juga hal yang ingin saya sampaikan juga dengan menggunakan metode matriks vertikal portal baik 3, 2, dan juga 1 itu dapat membuat perhitungan lebih cepat, efisien, dan efektif. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata, dan sampai jumpa di presentasi saya berikutnya.